Dan pagi hari yang semangat, lambaikan tangannya. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mesti ngapain dulu sih, Kak? Berdoa. Oke, berdoa. Itu Kak Matthew bimbing dalam doa. Teman-teman, carilah posisi yang terbaik buat pertamanya. Kita akan Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih karena kami boleh sekolah minggu hari ini. Tuhan, pimpin ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan penuh sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Kita mau puji nama Tuhan. Adik boleh bangkit berdiri. Yang semua Yang berdiri semua. Ambil posisi terbaik. Kita mau memuji nama Tuhan. Lagu apa, Kak? kita akan menyanyikan lagu Daki-Daki. Oke. Katakan, Yesus datang di kanan. Kau ada di kiri, kau ada di atas kiri, atas dan di bawah. Kau ada di surga. Kau ada di surgaku. Kau ada karena Kaulah Yesus. Lagi katakan daki, 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 turun yang tinggi, turun, lembah yang dalam. Putar. Sama kata Yesus keserakahan. Daki, 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 daki. Lembah yang dalam. Putar lagi. Sama kata Yesus keserakahan. Katakan di kanan. Di kiri. Atas dikit, di atas, di bawah, awalnya di surga. Kau ada di surgaku, kau ada karena Kaulah Yesus. Karena Kau ada di kiri. Di bawah ada di surga. Ada di surgaku. Ada apa? Kaulah Yesus. Karena Kaulah karena Kaulah Yesus. Haleluya. Hai teman-teman, sekarang kita akan membaca Alkitab Mazmur 91. Siapkan Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Masih tetap mau memuji nama Tuhan? Masih ada sukacita? Masih dong Kak, luar biasa. Masih mau memuji Tuhan? Oke, baik. Lagu berikutnya kita mau nyanyi apa ya Kak? Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Oke, I love you Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you. I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, Deep down. deep down in my heart. Talk about. Deep, deep down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus. Apa? Deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down. Deep down in my heart. Talk about. Deep, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Apa? Deep down in my heart. Lagi. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down. Deep down. In my heart, talk about it, deep down, deep down in my heart, talk about it, deep down, deep down in my heart.
Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya minggu ini? Kakak percaya adik-adik pasti luar biasa. Semuanya sudah mengerjakan ujian dan puji Tuhan, kakak percaya Tuhan Yesus menyertai adik-adik semuanya. Adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan, menari buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat papa, mama, kakak, adik kami, orang tua kami Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah bagi keluarga kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memberikan hikmat buat setiap kami Tuhan, buat adik-adik yang saat ini menyaksikan tayangan ini di rumah, mau memberkati sehingga firman-Mu Tuhan menjadi teladan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, Kakak Topan hari ini tidak sendirian. Kakak Topan hari ini ditemenin oleh seorang raja yang berhikmat, raja yang sangat terkenal. Siapa namanya? Nah, saya percaya adik-adik semuanya bisa menjawab. Yang di sebelah kanan Kak Topan ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah Raja Israel yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Israel. Karena dia tahu dia tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa Israel dengan baik, maka Raja Salomo datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya dia bisa memerintah bangsa Israel dengan baik. Nah, adik-adik mau lihat videonya enggak? Adik-adik siapa yang ingin melihat video mengenai Raja Salomo? Boleh angkat tangannya? Banyak sekali yang angkat tangan yang di rumah ya. Baik, sekarang adik duduk manis, siapkan hati, adik siap-siap untuk kita semua menyaksikan tayangan video mengenai Raja Salomo. Oke? Selamat menyaksikan. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi, tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita, Ibu B menukar bayinya ketika tidur. Ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambillah aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untuknya." Ibu A berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-kali membunuh dia." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena mempunyai belas kasihan kepada bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Ya, adik-adik sudah menyaksikan tayangan video mengenai Raja Salomo. Jadi, buat adik-adik, buat kita semua, kalau kita ingin mempunyai hikmat, pengetahuan yang baik, kita jadi anak yang pandai, kita harus datang kepada Tuhan. Karena kita tidak mempunyai kemampuan selain kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita semua, ya. Nah, Kak Topan ingin kita semua membaca di Amsal 1 ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama ya.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, syarat supaya kita mempunyai hikmat, pengetahuan yang baik, yang bagus, kita harus takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita takut akan Tuhan? Nah, Tuhan sudah memberikan semua perintah-perintahnya di dalam Alkitab. Jadi, dengan kita membaca Alkitab, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu apa yang tidak boleh dilakukan karena semuanya sudah Tuhan tulis di dalam Alkitab ini. Nah, kita baca lagi ayat yang kedua ya. Kita baca di Amsal 2 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, buat adik-adik yang ingin juara di sekolah, yang ingin berprestasi di sekolahnya, tadi caranya bagaimana? Yang pertama, kita datang kepada Tuhan, kita harus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, dalam Amsal 2 ayat 6 ini dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan. Nah, dari mulutnya ini adalah mengenai firman-firman yang Tuhan sampaikan. Nah, semua firman Tuhan yang disampaikan itu ada di dalam Alkitab. Jadi, buat adik-adik yang ingin pinter, yang ingin berprestasi di sekolahnya, harus rajin-rajin baca Alkitab supaya adik-adik mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Kakak percaya adik-adik nanti bisa menjadi anak-anak yang sangat pandai di sekolah masing-masing, menjadi anak-anak yang sangat berprestasi di sekolah masing-masing. Yang penting apa? Anak-anak harus takut akan Tuhan. Dan jangan lupa anak-anak harus rajin belajar. Karena kalau kita tidak belajar, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena kita bisa mengetahui banyak hal dari kita membaca dan kita belajar. Dari situ kita bisa belajar mengenai banyak hal. Nah, pesan kakak hari ini, kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Lalu jangan lupa sebagai anak-anak yang bersekolah harus rajin belajar. Baik, puji Tuhan, ini renungan untuk minggu ini dan sampai berjumpa untuk minggu depan. Sebelum kita tutup, kakak ajak kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar tentang bagaimana Raja Salomo mempunyai hikmat yang begitu baik, mempunyai hikmat kebijaksanaan yang sangat baik sehingga dia bisa memerintah bangsa Israel dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Engkau ajari kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang rajin membaca Alkitab, karena kami tahu Tuhan semua tuntunan dalam kehidupan kami ada di dalam Alkitab ini dan kami harus rajin membaca supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah saat ini yang menyaksikan tayangan ibadah sekolah minggu online ini. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kedua orang tuanya, seluruh keluarga besarnya, kakak, adiknya, semua Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik ya adik-adik ya, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.